Atau bisa sambilan yang bukunya nih dalam bentuk dan buku. Tidak mau. Jadi yang mau bukunya ada dalam tas ini. Yang akhwat nanti nunggu makmuk ya. Bagi yang mau aja, Bang Ali. Siapa yang mau aja nanti. Kecuali kalau ada yang mau ini berderma ya. Yang akhwat belum ya? Ya kita sambilan. Bismillahirrahmanirrahim. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah ta'ziman li sya'nih wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani sallallahu alaihi wa ala alihi wa ikhwani wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumi liqa'ih. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha anta maulaha. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat-tuqa wal-'afafa wal-ghina. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Amma ba'd, alhamdulillah. Para jamaah sekalian yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Tiada kata yang paling indah untuk kita haturkan pertama kali melainkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih puji syukur kita terhadap kenikmatan yang berkaitan dengan hati kita berupa manisnya hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan yang mulia Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, para sahabat beliau, para tabi'in, tabi'ut tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti sunnah beliau hingga hari kiamat kelak. Para jamaah masih cintai karena Allah, alhamdulillah kita kembali berkumpul di majelis yang mulia ini dalam rangka untuk mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala dan berusaha mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Dan alhamdulillah pada kesempatan berbagai ini kita akan melanjutkan pelajaran kita tentang ilmu hati, yang dimana pembahasan tentang hati adalah di antara pembahasan yang paling penting dalam agama ini dan merupakan termasuk poin-poin utama dakwah para nabi dan rasul alaihi wassalatu wassalam.
bahwa ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan tentang pemutusan para rasul, maka di antara tugasnya para rasul kata Allah adalah wa yuzakkihim, agar rasul tersebut membersihkan hati mereka, membersihkan hati umat manusia. Maksudnya dengan apa? Dengan tarbiyah, dengan ilmu, dengan nasihat tentang tauhid, kembali kepada Allah, mengingatkan tentang akhlak yang mulia, baik yang berkaitan dengan hati, berkaitan dengan muamalah kepada sesama hamba. Karena tanpa hati yang bersih, seorang hamba tidak bisa masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan subhanallah, dalam ayat yang sering kita dengar ya, bahwa Nabi Ibrahim berdoa kepada Allah, wala tukhzini yauma yub'atsun yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Ya Allah, janganlah engkau hinakan aku di hari di mana manusia dibangkitkan. Hari kiamat adalah hari yang tidak bermanfaat harta dan anak-anak, kecuali mereka yang datang menghadap Allah dengan hati yang selamat. Jadi kita tidak akan bisa selamat di hari kiamat kecuali dengan membawa hati yang bersih. Bahkan Nabi SAW juga pernah bersabda, la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu dzarratin minal kibr. Tidak akan masuk ke dalam surga seorang hamba yang di dalam hatinya terdapat secuil kesombongan. Waliyadzubillah, kalau secuil saja, sebesar biji sawi, sebesar atom, dapat menghalangi seorang hamba dari masuk surga, maka bagaimana kalau seandainya kita memiliki hati yang benar-benar kotor? Bagaimana seandainya kita memiliki hati yang benar-benar rusak? Bahkan kehidupan kita di dunia ini, baik buruknya gerak-gerik kita, penglihatan kita, pendengaran kita, langkah kaki kita, genggaman tangan kita, semuanya tergantung dengan baik buruknya hati kita. Sebagaimana dalam hadis yang kita juga hafal dan sering mendengarnya, kata Nabi SAW, ala wa inna fil jasadi mudghah idza salahat salahal jasadu kulluh wa idza fasadat fasadal jasadu kulluh ala wa yal qalbu. Ketahuilah bahwasanya dalam jasad seorang hamba terdapat segumpal daging. Bila segumpal daging itu baik, maka baiklah seluruh anggota badannya. Tapi apabila segumpal daging itu buruk, maka buruklah semuanya. Ketahuilah bahwasanya segumpal daging itu adalah hati. Nah, para jamaah saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala, sebenarnya pelajaran kita dari kitab Asyru Qawaid fi Tazkiyatin Nafsi itu belum selesai. Cuma saya pribadi itu rasanya udah tidak sabar ya, mau sambilan membahas tentang perusak hati. Jadi nanti sambilan kita masuk kepada pembahasan buku kita akan sampaikan juga secara ringkas sisa-sisa dari pembahasan kitab sebelumnya. Nah, sebelum kita masuk jamaah kepada buku yang baru, kita sampaikan secara ringkas dulu pembahasan buku sebelumnya, di mana Syekh Abdul Razak hafizahullah taala beliau membawakan permisalan dari para ulama salaf tentang hati. Maka di antara permisalan yang kedua adalah dari Al-Imam Al-Qayyim rahimahullah, bahwa hati itu, perjalanan hati seorang hamba di dunia menuju Allah bagaikan orang yang sedang naik gunung. Jamaah kita bayangkan, kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, perjalanan seorang hamba di dunia membawa hatinya bagaikan orang yang dia mendaki gunung. Yang namanya gunung pasti terjal, jalannya berliku, ada semak-semak belukar. Kemudian di atas puncak gunung ada yang teriak, jangan naik, jalannya terjal, susah, pasti tidak sampai. Ternyata jalan yang sukar lagi berliku itu adalah ujian-ujian di kehidupan dunia.
titian-titian di kehidupan dunia berupa syahwat, syubhat yang harus dihindari dan harus berhati-hati dalam melaluinya, dipilih-pilih. Kemudian orang yang teriak, yang bilang jangan naik karena jalannya susah lagi sukar adalah syaitan yang terus meniupkan was-was agar seorang hamba tidak maju menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, selaku seorang pendaki gunung yang kuat, maka begitulah seorang hamba harus memiliki tekad yang kuat. Tekad yang kuat, kesabaran yang kuat, hati yang bersih. Agar apa? Agar bisa sampai menuju Allah Subhanahu wa taala. Karena memang jemaah, surga itu naik bukan turun. Sedangkan neraka jahanam itu turun, terjun bebas. Maka jalan menuju surga memang terjal. Kita harus hati-hati dan bersungguh-sungguh. Baik, nah sebagaimana yang sering kita janjikan pada malam yang berbahagia ini, insyaallah taala kita akan mempelajari tentang perusak-perusak hati. Karena sebagaimana kita ketahui, untuk memiliki hati yang bersih tidak cukup sekedar mempelajari tentang kebaikan-kebaikan hati. Kita juga harus mempelajari tentang keburukan-keburukan serta perusak-perusak hati. Sebagaimana perkataan para salaf, "Araftu syarra la li syarrin walakin litawaqqihi faman lam ya'rifi syarra minal khairi waqa'a fihi." Aku mempelajari keburukan bukan untuk masuk ke dalam keburukan, akan tetapi aku mempelajarinya agar aku menghindarinya. Barang siapa yang tidak mengetahui keburukan dari kebaikan, niscaya dia akan jatuh ke dalamnya. Ya, seperti kita belajar tauhid, kenapa kita harus mempelajari pembatal-pembatal tauhid? Kenapa kita harus mempelajari tentang kesyirikan? Agar tidak terjatuh ke dalamnya. Nah, oleh karena itu para jamaah, kita ikhtiar untuk membersihkan hati kita akan mempelajari tentang silsilah perusak hati. Sebagaimana tadi disampaikan, bukunya tersedia dan ini tidak wajib. Ya, bagi yang ingin memilikinya maka dipersilahkan. Kita mulai, ya kita lihat buku ini, judulnya adalah At-Tarafu, silsilah perusak hati yang pertama, yaitu bermegah-megahan. Kita langsung buka halaman di dalamnya. Halaman di dalamnya. Kenapa ya kita itu inisiatif pengen nyetak buku ya? Karena kalau dilihat-lihat bertahun-tahun kajian, jamaah itu subhanallah, setiap kita ini kan berbeda-beda, kemampuan kita berbeda, semangat kita berbeda. Ada yang bisa bahasa Arab, ada yang tidak bisa bahasa Arab, ya. Ada yang dia nulisnya semangat, rapi, ada yang cuma jadi penyimak. Ya. Maka untuk memaksimalkan dalam belajar, kita pun ikhtiar untuk sayang sama jamaah. Caranya gimana? Diketik, dicetak, ya, biar kita bisa belajar dengan maksimal. Ya. Nah, kita lihat di sini jamaah, di muqaddimahnya di halaman yang pertama, kita baca, penulis semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuninya berkata, muqaddimah. Yang akhwat udah ya? Yang akhwat udah kan? Udah ya? Dari baik, muqaddimah, segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada suri tauladan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para pengikut setia beliau hingga akhir zaman kelak. Amma ba'd. Nah, jadi di antara adab yang disepakati para ulama dalam menulis buku, surat dan semisalnya adalah memulai dengan 3 hal. Pertama dengan basmalah. Nah, sebelumnya itu ada bismillahirrahmanirrahim. Kemudian yang kedua dengan memuji Allah, dan yang ketiga adalah dengan sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah kalau mau buat surat, mau ngirim surat, mau buat buku, ya, terlebih yang memang sifatnya resmi, awalilah dengan 3 hal ini. Insya Allah lebih barokah. Insya Allah lebih barokah. Kemudian penulis berkata, sesungguhnya buku ini
adalah program yang ingin penulis wujudkan di beberapa kajian insya Allah dengan nama Silsilah Perusak Hati. Dan alhamdulillah sudah terwujudkan ya. Udah kita pelajari di Tebas, Sejiram, Sambas, Pemangkat, Semparo, Singkawang ini, Ngabang, berapa kota? Alhamdulillah banyak ya. Alasannya kita lihat, karena tidaklah seorang hamba bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan diridhoinya kecuali dengan membawa hati yang selamat lagi bersih. Jadi sebagaimana kita singgung tadi di awal, bahwa kita tidak akan mungkin bisa selamat di hari kiamat kecuali dengan hati yang bersih. Dan kita tidak akan pernah hidup bahagia di dunia ini kecuali dengan hati yang bersih. Sakit jadi orang pendendam, sakit jadi orang yang rusak hatinya, jadi orang yang baperan. Apalagi sekarang ada istilah-istilah penyakit hati baru, NPD, narsistik apa itu? Ya, pengen selalu dilihat, pengen tampil, ketika dikritik tidak terima, sakit hati. Itu semuanya penyakit hati, teman. Semuanya penyakit hati. Tapi para salaf, subhanallah, kebeningan dan kebersihan hati mereka sangat luar biasa. Maka hidup mereka adalah hidup yang paling bahagia. Walaupun secara hissi, secara zahir, secara fisik mereka mengalami kesusahan ekonomi, sakit dan semisalnya, tapi mereka adalah orang yang paling bahagia. Berikutnya, dan penulis menjadikan karya-karya Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah sebagai rujukan utama dalam penulisan penulis kali ini. Jadi jamaah ya, yang hebat itu para ulama. Adapun kita hanya ikhtiar untuk menerjemahkan, kemudian menyusun yang rapi, diringkas biar kita bisa sama-sama belajar. Jadi asalnya materi yang kita akan pelajari ini adalah milik Syekh Muhammad bin Saleh Al-Munajjid hafizahullah taala. Beliau memiliki halaqah, ya, kajian-kajian yang judulnya sama, Silsilatul Mufsidatil Qulub, rangkaian pembahasan tentang perusak-perusak hati. Nah, dari kajian itu kemudian dicetak jadi tulisan PDF, jadi buku elektronik. Nah, kemudian kita terjemahkan dan kita ringkas, ya. Karena penting jemaah, subhanallah. Berikutnya tentunya dengan penambahan maupun pengurangan dari penulis sesuai kebutuhan tulisan ini. Semoga apa yang diusahakan ini menjadi amal yang ikhlas dan bisa bermanfaat bagi penulis maupun semua orang yang ikut andil dalam kebaikan ini. Amin Allahumma amin. Ya. Terus sekedar menyampaikan, mungkin sebagian jamaah takut ya, apakah dibagikan bukunya ini jual beli atau tidak di masjid. Nah, saya sudah nanya para asatidzah, sudah cari referensi juga, jadi ini tidak jual beli karena nanti kan bayarnya di luar. Ya wallahu a'lam bishawab, cuma dibagikan. Berikutnya, Kecamatan Tebas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat, Senin 9 Rabiul Awal 1447 Hijriah, 1 September 2025, sebulan yang lalu. Nah, kita masuk pembahasan utamanya, halaman yang ketiga. Yang pertama, definisi bermegah-megahan. Secara bahasa berasal dari kata at-tarafu yang maknanya adalah keluasan dalam nikmat. Jadi taraf artinya adalah luas, nikmat yang dimiliki hamba itu luas. At-tarafu secara istilah agama adalah berlebihan dalam menggunakan nikmat yang mendorong kepada kemewahan. Jadi sekali lagi, di antara perusak hati yang sangat membinasakan dan mematikan namanya adalah bermegah-megahan. Apa makna bermegah-megahan tadi? Yaitu berlebihan di dalam menggunakan nikmat, melebihi batas kewajaran dan kecukupan. Contoh, kopi kita cukup beli yang 10 ribuan standar misalnya, tapi karena kita merasa punya uang, akhirnya kita beli yang harga 5 juta, harga 1 juta hanya untuk kopi. Padahal kalau kita infakkan di jalan Allah, betapa banyak manfaat yang bisa diberikan. Pakaian yang mungkin standarnya paling mahal 500-an ribu, kita beli yang harga 5 juta. Dan ini benar adanya seperti ini. Kalau kita lihat subhanallah di media-media,
di channel-channel video-video, sampai ada review outfit. Tanya dong bang, ini topinya berapa? 2 aja 2 juta. Kalungnya berapa? Ya 200. Ikat pinggangnya berapa? 50. Ini termasuk bermegah-megah yang dilarang di dalam agama kita, ya. Baik, kemudian berikutnya, nah setelah kita tahu tentang makna bermegah-megahan, maka kita lihat ternyata hal ini terdapat dalil di dalam Al-Quran. Kita baca beberapa dalil dari Al-Quran yang menunjukkan makna at-tarafu, bermegah-megahan. Jadi istilah bermegah-megahan atau taraf itu benar-benar ada di dalam Al-Quran, bukan istilah yang dibuat para ulama. Jadi penyakit ini benar-benar disampaikan di dalam Al-Quran. Nah seperti biasa jemaah, di antara program kita akan baca dengan tartil sambil kita tadabburi maknanya, dengan harapan hati kita bisa bersih dan tersentuh. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala al-mala'u min qaumihi alladhina kafaru wa kadzdzabu bi liqa'il akhirah wa atrafnahum fil hayatid dunya ma hadza illa basharun mithlukum ya'kulu mimma ta'kuluna minhu wa yashrabu mimma tashrabun. Artinya, ya, dan berkatalah pemuka-pemuka yang kafir di antara kaumnya dan yang mendustakan akan menemui hari akhirat kelak, dan yang telah kami mewahkan mereka dalam kehidupan di dunia ini, intinya, ya, kami mewahkan mereka dalam kehidupan dunia. Atsrafnahum, ini menunjukkan bahwa bermegah-megahan disebutkan dalam Al-Quran. Nah, sebelum kita lanjutkan, subhanallah jamaah, kita renungkan ayat ini. Jadi Allah mensifati orang-orang yang bermegah-megahan dengan sifat apa pertama tadi? Kafir. Jadi asal yang suka bermegah-megahan itu adalah orang-orang kafir. Dan bisa juga bahwa bermegah-megahan dapat mengantarkan seorang hamba kepada kekafiran. Karena orang kalau sudah suka bermegah-megahan, pastilah dia cinta dunia. Dan penghambat seorang hamba untuk beriman nomor 1 tidak lain tidak bukan adalah cinta dunia. Orang-orang musyrikin Quraisy tidaklah mereka menolak dakwah Nabi SAW kecuali karena cinta mereka terhadap dunia. Mereka menganggap bahwasannya mereka tidak akan menjumpai hari kiamat. Dunialah tempat yang sebenarnya. Mereka merasa bahwa nikmat dunia itu sudah cukup, tidak butuh lagi nikmat di surga. Ya. Kemudian di antara sifat juga yang lahir dari bermegah-megahan adalah dusta, mendustakan hari kiamat. Orang kalau sudah cinta dunia dan cinta kemegahan kehidupan dunia, pastilah dia mendurhakai, pastilah dia mendustakan adanya hari kiamat. Karena dia merasa bahwa nikmat dunia itu nyata, sedangkan akhirat itu tidak nyata bagi mereka. Nah kita lihat apa perkataan mereka. Mereka berkata dengan sombongnya, subhanallah, orang ini yaitu Nabi Muhammad tidak lain hanyalah manusia seperti kamu. Dia makan dari apa yang kamu makan dan meminum dari apa yang kamu minum. Jadi di antara sifat orang-orang yang tenggelam di dalam kemegahan dan cinta dunia, mereka menolak dakwah dan keimanan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi jamaah, kalau kita tidak mau sombong, kalau kita tidak mau hati kita mengarah kepada kekufuran dan mendustakan hari kiamat, jangan sampai bermegah-megahan. Dan ini nyata jemaah. Sulit orang itu punya kekayaan untuk tidak sombong, itu sangat sulit. Jadi perkataan para ahli ilmu, Ustaz Firanda mengatakan demikian. Para ahli ilmu yang lain juga seperti itu, sulit. Makanya
Orang kaya dari kalangan orang beriman itu sangat luar biasa hati mereka. Sangat luar biasa. Maka sebelum kita memilih kaya dan semangat untuk kaya para jamaah, pertama-tama bersihkan hati kita dahulu. Jadikan tendensi kita, cara kita memanfaatkan dunia sebagaimana yang dilakukan para salafus saleh. Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq menggunakan hartanya, Utsman bin Affan radhiyallahu anhum ajma'in, sebagaimana Abdullah ibn Mubarak, sebagaimana Abdurrahman bin Auf dan lain-lainnya. Bagaimana mereka menggunakan harta kekayaan dunia benar-benar untuk jalan Allah Subhanahu wa taala, dan tidak ada kesombongan. Sederhana tapi harta mereka sangat bermanfaat. Ya, beda dengan kita zaman sekarang. Sudah kaya sombongnya minta ampun. La haula wala quwwata illa billah. Kemudian dalil berikutnya yang menunjukkan bahwa bermegah-megahan disebutkan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Hatta idza akhadna mutrafihim bil 'adabi idza hum yaj'arun." Subhanallah. Artinya, hingga apabila kami timpakan azab kepada orang-orang yang hidup mewah di antara mereka, dengan serta-merta mereka memekik minta tolong. Nah, ini menunjukkan bahwasannya di antara sebab yang mendatangkan azab adalah orang-orang yang suka bermewah-mewahan, bermegah-megahan. Itu sebab mendatangkan azab dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ciri khas orang kalau sudah cinta dunia dan kemewahan, kemegahan, apa yang terjadi? Takut. Melihat tanda azab sudah takut, teriak duluan. Tapi cintanya kepada dunia luar biasa. Tapi ketika mendapatkan ujian, ketika mendapatkan kesusahan, mereka pun teriak, mereka pun meronta-ronta. Kenapa? Karena mereka takut dunia mereka hilang. Mereka takut ya menerima siksaan dari Allah Subhanahu wa taala karena sudah terlalu nyaman. Sudah terbiasa dengan kenyamanan. Berikutnya dalil yang terakhir yang menunjukkan makna at-taraf dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayatnya kita hafal ya. Fa'ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa'akramahu wa na'amahu fayaqulu rabbi akraman. Adapun manusia apabila Tuhannya mengujinya lalu dia dimuliakannya dan diberinya kesenangan, Allah berikan kenyamanan, kemuliaan, kesenangan, maka orang tersebut berkata, Tuhanku telah memuliakanku. Jadi ahli dunia, orang yang tenggelam di dalam kemegahan, mereka mengira bahwa diberikan dunia tanda mulia, tidak diberikan dunia tanda hina. Padahal kata para ulama, di antaranya Imam Ibnu Katsir rahimahullah taala dalam tafsir ayat ini, kata beliau, orang yang Allah luaskan nikmat kepadanya belum tentu orang yang mulia. Orang yang Allah sempitkan nikmatnya bukan tentu hina. Akan tetapi harta dunia tidak lain hanyalah ujian. Tidak lain hanyalah ujian. Ya. Subhanallah, nanti kita akan malu jemaah. Kita nanti belajar ini bakalan mikir 2 kali. Mau ke coffee shop, ya, mau ke mall. Karena memang sebenarnya pada asalnya kita bukan berbicara tentang boleh atau tidak bolehnya, tapi secara muru'ah, secara marwah, secara wara', kehati-hatian. Kita harus jujur. Para ulama kita sangat menyayangkan yang seperti itu. Kebayang enggak Ustaz Yazid nyantai di kopi shop? Kebayang enggak anaknya Syekh Mukbil, putra-putri mereka, ulama-ulama, baik yang lelaki maupun perempuannya, yang mereka dikenal dengan keilmuan, amal saleh, kezuhudan dan kewaraannya, kebayang enggak jalan-jalan ke mall? Enggak kebayang jemaah. Ya. Dan ini realita yang harus kita terima. Agar apa? Agar kita lebih berhati-hati. Ada kalanya boleh ke mall, ada kalanya berhati-hati. Memang ada perlu kita ke sana. Tidak ada perlu, tidak perlu. Ya. Subhanallah.
Nah berikutnya, apalagi kita lihat di sana barang-barangnya harganya branded, mahal-mahal. Kopi harganya 20-an ribu untuk kopi semua. Beli kopi tidak kemahalan, ya. Beli Al-Quran, beli buku, beli pulpen mahal. Ada yang 2,5 dengan yang 500 perak, milih 500 perak. Subhanallah, ya. Itulah kita. Nah, pembahasan berikutnya kita baca di halaman yang ke-6. Tercelanya bermegah-megahan dalam Al-Quran. Jadi ternyata bermegah-megahan sangat tercela di dalam Al-Quran. Allah tidak memuji dunia dan kemegahan, tapi justru dicela oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menunjukkan apa? Dunia dan kemegahannya benar-benar hina di sisi Allah. Benar-benar hina di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Anak-anak Abi, Bang Ibrahim, Bang Ibnu Qayyim, ya, anak-anak. Tolong ibu-ibunya dibantu ya, anak-anaknya. Anak ustadz lagi yang gitu main. Iklan jemaah. Baik, berikutnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala mencela bermegah-megahan dalam Al-Quran pada beberapa tempat di antaranya. Nah, kita lihat. Yang pertama, bermegah-megahan termasuk sifat orang yang zalim dan juga orang kafir. Jadi asalnya yang suka bermegah-megahan adalah orang yang zalim. Zalim bagaimana? Cara meraih hartanya pasti zalim. Zalim bagaimana? Cara menggunakan hartanya pasti zalim. Orang yang sudah cinta dunia dan kemegahan tidak akan peduli halal dan haram, pasti zalim. Riba, menipu, kemudian korupsi dan seterusnya. Menggunakannya zalim, berfoya-foya. Beli mobil harga triliunan. Subhanallah. La haula wala quwata illa billah. Ya. Subhanallah. Baik. Kita baca jemaah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Falaula kana minal quruni min qablikum ulu baqiyatin yanhauna 'anil fasadi fil ard illa qalilan mimman anjayna minhum wattaba'al ladzina zalamu ma utsrifu fihi wa kanu mujrimin." Artinya, maka mengapa tidak ada dari umat-umat yang sebelum kamu orang-orang yang mempunyai keutamaan, yang melarang daripada mengerjakan kerusakan di muka bumi, kecuali sebagian kecil di antara orang-orang yang telah kami selamatkan di antara mereka. Maksudnya, yang mau amar ma'ruf nahi mungkar cuma sedikit. Yang peduli dengan agama sedikit, yang peduli dengan halal haram sedikit, yang peduli mengingatkan dosa dan mengajak kepada pahala sedikit. Dan ini benar apalagi di zaman sekarang. Kata Nabi SAW, saya tialan nasi zamanun la yubalil mar'u min aina tasabal mal amin halal amin haram. Akan datang satu zaman di mana orang-orang tidak lagi peduli bagaimana dia mendapatkan harta, apakah dari yang halal atau dari yang haram. Dan ini benar jemaah. Tidak lagi peduli kita zaman sekarang. Yang penting auto kaya dadakan. Yang kita lihat sekarang figurnya salah sudah, bukan salah saleh. Yang kita lihat adalah si fulan yang kaya, si alan yang kaya dari ahli dunia. Si fulan yang kaya dengan melepaskan sunnahnya, si fulan yang kaya dengan melepaskan prinsip agamanya, si fulan yang kaya yang sudah membuang pakaian muslimnya, si fulanah yang kaya yang sudah melepaskan jilbab dan cadarnya. Itu yang kita lihat. Salah sekarang figur kita. Sebagaimana kita bahas ya kan di pelajaran kitab sebelumnya. Salah figur. Subhanallah. Jadi yang mau amar ma'ruf nahi mungkar sedikit. Maka jamaah demi Allah, jadilah yang sedikit itu. Jadilah orang yang dianggap kolot tapi menjaga prinsip agamanya. Tidak masalah dibilang kolot. Tidak masalah dibilang orang yang kudet. Tidak masalah. Tidak masalah dibilang orang yang jilbabnya itu-itu aja. Tidak masalah. Kita lihat para penuntut ilmu, para santriwati. Subhanallah, jilbab mereka dari hitam sampai jadi merah jemaah. Saking apa berarti? Lamanya jilbab digunakan. Nah kalau kita, subhanallah, ya.
Ini kesedihan yang sangat mendalam. Ya. Terus kita lihat, dan orang-orang yang zalim hanya mementingkan kenikmatan yang mewah yang ada pada mereka. Jadi di antara sifat orang zalim hanya mementingkan kenikmatan, kemewahan. Dunia, di hatinya dunia, di hatinya adalah sesuatu yang lebih hina daripada bangkai kambing yang cacat. Subhanallah. Di dalam hatinya adalah kotoran. Ya. Terus apa kata Allah? Dan mereka adalah orang-orang yang berdosa. Pasti orang yang sudah cinta dunia, hubbud dunia, dan tenggelam dalam kemegahan, pasti pendosa. Pasti suka mabuk, pasti suka pengen berzina, pasti ingin bermaksiat, pasti. Orang yang tenggelam dalam dunia pasti pengen ke diskotik. Makanya di zaman sekarang, di antara musibah yang menimpa Ahlus Sunnah wal Jamaah, para penuntut ilmu, hamba-hamba Allah, orang-orang yang berusaha tegar di atas manhaj salaf adalah apa? Mengingat kenangan-kenangan lama, mengingat masa lalu, mengingat pergaulan masa lalu, mengingat circle masa lalu. La haula wala quwata illa billah. Jamaah, kita tidak akan disebut orang yang berhijrah sampai kita meninggalkan apa yang Allah larang. Karena Nabi SAW mengatakan, al-muhajir man hajara manallahu anhu. Hakikat orang yang berhijrah adalah orang yang meninggalkan apa yang Allah larangkan darinya, untuknya. Itu orang berhijrah. Tapi kalau kita ingat lagi, kita pengen kembali ke circle itu lagi, udah lama kita meninggalkan sesuatu yang Allah larangkan, kita balik lagi ke situ, maka ini musibah. Apalagi kalau yang kita kejar adalah ekonomi, dunia. Tidak jarang seperti itu. Saking kita ingin kembali bangkit ekonomi, bukan agama, kita kembali kepada masa lalu kita. Kita tidak lagi peduli halal dan haram. Yang penting anak istri bahagia dengan uang, padahal yang didapat adalah hal yang haram. Bagaimana bisa bahagia? Subhanallah. Berikutnya, celaan yang kedua, bermegah-megahan adalah sebab adab di akhirat. Jadi orang yang bermegah-megahan cinta dunia akan mendapatkan adab di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَخَلَفَ مِنْ بَعْدِهِمْ خَلْفٌ أَضَاعُوا الصَّلَاةَ وَاتَّبَعُوا الشَّهَوَاتِ فَسَوْفَ يَلْقَوْنَ غَيًّا. Kata Allah, maka datanglah sesudah mereka, datanglah sesudah para nabi dan rasul, datanglah sesudah para siddiqin, datanglah sesudah para syuhada, datanglah sesudah para orang-orang saleh. Generasi disebutkan para ulama tafsir, Ibnu Katsir, At-Tabari, Al-Baghawi dan lainnya, bahwa generasi yang dimaksud adalah hadhil ummah, umat ini, umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, umat akhir zaman. Siapa? Ya kita-kita ini. Kita lihat bagaimana sifat kita, subhanallah, waliyadzubillah. La haula wala quwata illa billah. Sekali lagi kata Allah, maka datanglah sesudah mereka pengganti yang jelek. Bagaimana kejelekannya? Bagaimana keburukan sifatnya? Pertama, yang menyia-nyiakan salat. Betapa terkejutnya kita jamaah. Ternyata jumhur mufassirin dari para salafus saleh ketika mentafsirkan menyia-nyiakan salat, maknanya ternyata bukan meninggalkan salat. Karena kata mereka, kalau meninggalkan salat sudah pasti kafir. Tapi yang dimaksud dalam ayat ini adalah menyia-nyiakan waktu salat. Takhiruha an mawaqitiha, mengakhirnya, menunda-nundanya dari waktunya. Dan betapa sering kita lakukan sekarang. Awal hijrah kita semangat, sebelum azan kita sudah siap, sudah mandi, bahkan mungkin 5 kali sehari mandi. Saking kita mempersiapkan diri untuk sholat. Muslimah pun demikian, tapi makin kesini tunggu azan baru mau bergerak, baru mau wudu. Bahkan sebagian kita tunggu iqamah baru mau wudu, baru mau berangkat ke masjid. Bahkan sering kali kita datang masbuk, sudah sekian rakaat subuh, betapa sering kita ketinggalan, kita tidak sholat di masjid, bahkan sudah keluar dari waktunya dengan alasan kecapean karena apa? Dunia lagi. Kita begadang tidak lain bukan karena dunia. Adakah di antara kita yang bergadang karena sholat malam?
Adakah di antara kita yang begadang karena membaca Al-Quran? Adakah di antara kita yang begadang karena belajar? Adakah di antara kita yang begadang betul-betul untuk agama dan akhirat? La. Kita begadang untuk dunia. Ternyata begadang kita itu membuat kita ketinggalan dari sholat subuh. Dan hati-hati jamaah, khawatir kita termasuk dalam ayat ini. Terus apa kata Allah? Sifat yang kedua, dan memperturutkan hawa nafsunya. Syahwat di sini yang disebutkan adalah syahwat, semua syahwat dari kehidupan dunia. Wanita, harta, tahta, jabatan, semua syahwat. Jadi mereka terkumpul padanya dua sifat yang sangat buruk. Pertama, menyia-nyiakan sholat, menunda-nunda waktu sholat, dan yang kedua, memperturuti hawa nafsunya. Dan boleh jadi jamaah kita termasuk di antara mereka. Demi Allah, takutlah kita jamaah. Renungkanlah tentang diri kita jemaah. Boleh jadi kita termasuk dari mereka. Jujur, siapa di antara kita yang tidak mengikuti syahwatnya di zaman sekarang? Siapa? Siapa di antara kita yang betul-betul tegar? Kita katakan tidak terhadap dosa. Kita katakan tidak kepada syahwat. Siapa? Jarang di antara kita bisa betul-betul tegar bagaikan batu karang yang menolak ombak di lautan. Tsunami syahwat. Betapa sering kita tergoda, musik pengen dengar lagi, ya, perkataan-perkataan yang tidak baik pengen diucapin lagi, ya, tontonan-tontonan, bacaan-bacaan, film-film, betapa sering. Subhanallah, ya, subhanallah. Kemudian apa? Maka terakhir ya, kata Allah, maka mereka kelak akan menemui kesesatan. Nah, kesesatan di sini kata para ahli tafsir ada beberapa makna. Makna yang pertama adalah kesesatan di dunia. Jadi mereka pasti sesat. Orang yang meninggalkan salat dari waktunya dan dia mengikuti syahwat, pasti di dunia tersesat dia. Tersesat dari jalan Allah, tersesat dari jalan sunnah, tersesat dari circle orang-orang saleh dan salehah, pasti tersesat. Kemudian makna yang kedua adalah kerugian di hari kiamat. Orang yang menyia-nyiakan sholatnya, menunda-nunda waktu sholatnya dan mengikuti hawa nafsunya, pasti rugi di hari kiamat. Terus makna yang ketiga, dan ini yang paling mengerikan adalah kesesatan atau ghoi dalam ayat ini maknanya adalah lembah di neraka jahanam. Lembah atau sungai di neraka jahanam yang terbuat dari darah dan nanah. Subhanallah. Dan lebih parah lagi jamaah, ternyata di neraka jahanam nanti ada sungai itu tersusun atau terbuat dari waliyadzubillah darah dan nanahnya kemaluan orang-orang pezina. Subhanallah, betapa busuknya. Betapa busuknya jemaah. Maka kita tidak mau. Karena kita tidak mau, maka hindarilah. Ya. Kita minta kepada Allah agar Allah jaga kita, Allah istiqomahkan kita, dan sungguh demi Allah, orang yang merugi adalah orang yang berubah hanya karena dunia. Orang yang paling merugi adalah orang yang berubah hanya karena dunia. Berubah agama, berubah tampilan Islaminya, berubah prinsip agamanya karena dunia yang tidak lebih mulia daripada bangkai seekor kambing yang cacat. Maka istiqomahnya jamaah, jangan sampai kita berubah karena dunia. Baik, kurang lebih saya mohon maaf, kita akhiri. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.